Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Haniah dengan NIM 2220050. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian media pendidikan Islam. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata media berarti perantara atau wasilah. Media pendidikan dapat berupa benda yang dapat diinderai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik itu di luar maupun di dalam kelas yang digunakan sebagai alat dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar murid atau peserta didik. Media pendidikan merupakan sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, kemauan, perasaan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa media pendidikan Islam adalah alat bantu atau sarana yang dapat dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan materi atau informasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Pada masa Rasulullah SAW, menggunakan media pembelajaran ada dua macam, yaitu media manusia dan media bukan manusia. Untuk media yang bukan manusia, dapat berupa media tongkat, gambar, dan kerikil. Kemudian untuk media dengan manusia, dapat menggunakan anggota tubuh, seperti dengan isyarat menggunakan tangan, mata, hidung, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2220049. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri yang kedua mengenai media yang digunakan oleh Rasulullah. Yaitu berupa media, yang pertama adalah media kerikil. Penggunaan media visual berupa kerikil digunakan Nabi Muhammad SAW dalam proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang dua benda yang beliau pegang lalu melemparnya. Namun sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau menjawab, dua benda itu adalah kerikil, sebagai salah satu media dalam pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW, dengan mengumpamakan dua kerikil itu bagaikan angan-angan dan ajal seseorang. Maksudnya, angan-angan di sini adalah kehidupan manusia di dunia dan ajal di sini adalah kematian atau ajal seseorang. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi mata uang. Keduanya sudah menjadi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan jalan kehidupan dan ajal manusia. Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi SAW menggunakan dua kerikil untuk media pendidikan, untuk memberikan tanda peringatan bagi umat manusia bahwa kehidupan tidak hanya sekali saja, tetapi masih ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini, sehingga peran media dalam pembelajaran adalah membantu pemahaman untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian pemaparan materi dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya Ulumatun Naamah NIM 2220047. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai media pembelajaran menggunakan gambar. Di antara media pembelajaran, gambar atau foto adalah media pembelajaran yang umum dipakai. Dia merupakan media pembelajaran yang umum, dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina mengatakan bahwa sebuah gambar lebih banyak berbicara daripada 1000 kata. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan garis lurus yang terdapat di dalam gambar adalah manusia, sedangkan 4 garis lurus yang melingkarinya adalah ajalnya.
Satu garis lurus yang keluar dari dalam gambar adalah harapan dan angan-angannya, sementara garis-garis kecil yang ada di sekitar gambar adalah musibah yang selalu menghadang manusia dalam kehidupannya. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak sekedar berangan-angan saja dan mengajarkan pada mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW seorang pendidik yang sangat memahami metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia. Beliau menjelaskan suatu informasi melalui gambar agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eta Eridiani, NIM 2220048. Saya akan mengulas sedikit mengenai tongkat yang digunakan Nabi pada saat berdakwah. Pada saat itu Nabi menggunakan 3 tongkat. 3 tongkat tersebut menggambarkan kehidupan manusia. Nah, tongkat yang pertama Nabi tancapkan di depan beliau, dan tongkat itu menggambarkan manusia. Kemudian tongkat yang kedua ditancapkan di belakangnya, menggambarkan ajal manusia. Tongkat yang ketiga ditancapkan agak jauh dari tongkat kedua. Tongkat ketiga itu menggambarkan angan-angan manusia. Dari ketiga tongkat tersebut itu menjelaskan bahwa angan-angan manusia itu lebih jauh daripada ajal. Nah, ketika manusia berangan-angan, kemudian dia ingin menggapainya, ajal tiba. Atau ketika manusia berangan-angan, dia sudah menggapai, manusia tersebut akan memiliki angan-angan kembali. Akan tetapi ajal lebih mendahulunya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.